Jadi kalau pilih. Kalau kemudian Pak beberapa kali Pak Anies nyebut ingin bertemu dengan Pak Prabowo, itu hal yang wajar karena tadi saya sebutkan ada jutaan orang yang ingin maju jadi pilkada, ingin berburu jabatan kepala daerah, termasuk Pak Anies, ingin ketemu Pak Prabowo. Ini, ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut di dalam pemerintahan, saya kerjakan. Oke. Tapi kalau itu nggak ada, saya bikin sendiri juga gitu. Ya seperti Indonesia Mengajar itu, saya kerjakan sendiri. Kita bukan hanya jurusan mengajar itu bukan hanya menjadi guru tuh, ada kelas inspirasi, ada macam-macam. Jadi saya melihatnya kalau ada kesempatan, I'll do it through government. Dan ini sesuatu yang saya rasakan juga di pemerintahan itu yang dimiliki oleh pemerintahan yang tidak dimiliki di luar. Itu satu adalah authority. Dua, resources untuk menjalankan authority. Jadi ketika kita bawa ide, saya punya gagasan, saya punya cita-cita untuk bangsa kita. Ada kesempatan untuk mengerjakannya, maka itu bisa dieksekusi. Saya beri contoh nih. Saya ingin Jakarta menjadi kota yang lebih sehat, kota yang udaranya lebih bersih, dan itu artinya mengurangi orang naik kendaraan bermotor, menambah orang yang berjalan kaki, menambah yang pakai kendaraan umum, menambah yang naik sepeda. Saya bisa ngusulin, saya yang pegang tanda tangan, saya bisa bikin jalur sepeda, saya bisa bikin taman lebih banyak, kita bisa bikin. Jadi saya melihat masuknya di pemerintahan itu bukan semata-mata masuk pemerintahan, tapi karena kita punya ide, gagasan, rencana. Bila ada kesempatan, saya kerjakan lewat jalur pemerintahan. Bila kesempatan di pemerintahan tidak ada, ya saya kerjakan sendiri. Bukan seperti bahwa saya harus berada di pemerintahan saja. Kalau ada kesempatannya, I will do it. Tapi kalau kesempatan itu nggak ada, saya kerjakan di yang lain. Itu gimana, Pak? Bedanya pada skala. Skala. Kalau skalanya kecil, dikerjakan sendiri doable. Skala besar. Begitu skalanya besar, not doable. Memang itu harus kemudian bertarung tuh dengan segala macam ide, tarik menarik. Yang kadang-kadang kita capek lah negosiasi, persuasi, ya kan? Ya, tapi magnitude-nya besar. Magnitude-nya besar. Atau kita bikin sendiri, misalnya saya nih, bikin sendiri, bikin pojok baca di kampung, pojok baca di kompleks, bikin. Atau berada di pemerintahan dan bisa langsung 1000 tempat. Bisa langsung 2000 tempat. Bayangkan? Magnitude-nya beda. Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait janji dirinya saat maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Anies mengakui dirinya memang berjanji kepada Sandiaga Uno dan Prabowo bahwa ia tidak akan maju Pilpres 2019 dan tetap fokus menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan waktu mulai kerja dirinya fokus di Jakarta 5 tahun dan sesudah Pilkada 2017 ada Pilpres 2019. Ia menyampaikan tidak akan tengok-tengok kanan kiri, ia akan full 5 tahun di Jakarta. Karena itu dirinya tidak akan mengikuti Pilpres. Ia lantas menyinggung perihal debat pertama calon gubernur DKI Jakarta yang dalam kesempatan tersebut ia menegaskan tidak akan maju sebagai calon presiden. Meski demikian, ia juga menegaskan belum tahu bagaimana masa depannya setelah jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai. Tuntas 5 tahun, sesudah itu tidak tahu apa yang terjadi. Dirinya tidak tahu apakah akan kembali mengajar, apakah akan meneruskan di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta atau tugas berbeda, jadi komit 5 tahun. Komitmen itu harus dipegang. Saya akan kesulitan menjelaskan kepada semuanya mengapa saya meninggalkan tugas sebagai gubernur untuk mengikuti sebuah pemilihan calon presiden, calon wakil presiden. Dan pada saat itu saya mengatakan bismillah, saya akan tunaikan dan tuntaskan kerja di Jakarta ini. Perlu saya garis bawahi bahwa Bapak Prabowo ini sangat siap, sangat terbuka menerima pandangan yang berbeda. Dan ketika saya sampaikan posisi saya seperti ini, jutaan orang dulu bekerja mendoakan, tidak mungkin bagi saya meninggalkan mereka. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Dan pada semua saya katakan,
saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada Anda. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya sampaikan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu selalu dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Dalam kesempatan yang sama, Anies mengatakan ia mengaku pernah ditawari jadi calon wakil presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan koalisinya pada Pilpres 2019 lalu, namun ia menolak. Jadi, ketika di 2018 dirinya diajak untuk menjadi wakil pasangan Prabowo, dirinya sampaikan ke Prabowo, terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan. Tapi dirinya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan maju sebagai capres ataupun cawapres selama masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya Prabowo, ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sempat didatangi sejumlah pimpinan partai politik pada tahun 2018 yang meminta dirinya menjadi capres. Sesungguhnya, tahun 2018 dirinya didatangi oleh pimpinan-pimpinan partai politik yang memintanya untuk menjadi calon presiden 2019. Bakal calon presiden Partai Nasdem ini bercerita, waktu itu ia dipaksa bertemu oleh pimpinan partai, padahal dirinya sedang menonton final Abang None Jakarta, sehingga pertemuan tersebut terpaksa dilaksanakan di tengah-tengah acara. Sampai akhirnya pertemuan di belakang ruangan, ketika mereka bilang ini, kami mencalonkan Anda, apa jawabannya? Ia bilang, ia komit di Jakarta 5 tahun, dia tidak bersedia. Sementara itu, Anies Baswedan juga memberikan pandangannya terhadap Jokowi saat memimpin Indonesia. Anies Baswedan menilai Jokowi adalah sosok yang menginspirasi. Menurutnya, selama kepemimpinan Jokowi, demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Seorang yang bisa menjadi inspirasi, dedikasi dalam bekerja yang luar biasa, komitmen atas apa yang dikerjakan sangat tinggi, yang kemudian juga menjadi inspirasi, bukti bahwa demokrasi di negeri ini merupakan kesempatan kepada siapa saja. Anies bersyukur Indonesia menganut prinsip demokrasi. Karena itu ia menilai Jokowi menjadi inspirasi jika pemimpin negara bisa lahir dari keluarga sederhana. Bila kita tidak mengadopsi prinsip demokrasi tapi mempertahankan aristokrasi, maka orang-orang biasa tidak akan bisa menjadi pemimpin. Harus menjadi anak seorang yang bisa berada di posisi itu. Karena itu, Pak Jokowi menjadi inspirasi. Bahkan dengan adanya demokrasi, orang biasa dapat berkesempatan memimpin kota hingga negara.